Nama lengkap saya Andreas Toto Haryadi. Asal gini? Waihui, Pak. Waihui. Hari Senin besok saya ulang tahun ke-50. Jalan Ratu di Balau, Gang Al-Ikhlas, nomor 110, RT 17, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tahun ini saya menjadi anggota Kopdit Mekarsai itu masuk yang ke tahun 22. Saya menjadi anggota Kopdit Mekarsai, kalau ditanya motivasi dasarnya, karena saya mengenal Kopdit Mekarsai itu pada saat saya menjadi guru di SMP Fransiskus, Pak. Jadi ketika di sana, ketika masuk SMP itu ternyata ada yang namanya Kopdit Mekarsai. Nah, sebelumnya saya tidak pernah mendengar tentang Kopdit Mekarsai itu. Nah, karena di sana Bapak Ibu guru itu tanda kutip lah ya, wajib untuk masuk atau sebaiknya masuk menjadi anggota Koperasi Mekarsai, ya saya ikut-ikutan Pak untuk menjadi anggota Kopdit Mekarsai, dan saya setelah itu merasa ternyata memang banyak keuntungannya gitu aja. Setahu saya Kopdit itu adalah singkatan Koperasi Kredit, Pak ya. Jadi sebuah lembaga yang menghimpun anggota-anggotanya. Kebetulan di sini Kopdit kita kan Kopdit simpan pinjam. Jadi Koperasi Kredit ini simpan pinjam, artinya dalam pandangan saya ya tempat untuk menyimpan dan meminjam, di mana tujuannya untuk kesejahteraan para anggotanya, gitu Pak. Sejauh ini yang saya ketahui, keuangan yang sehat dan valid, dalam arti ini keuangan di koperasi ya Pak ya, adalah jika adanya, dalam pandangan saya Pak ya, adanya kesiapsediaan atau ketersediaan jikalau sewaktu-waktu yang namanya anggota itu ketika mengajukan pinjaman langsung ada, itu dalam pandangan saya langsung ada. Satu, jadi tidak bulat-bulat nanti dulu gitu, tapi langsung ada bahwa ketika anggota mengajukan pinjaman lancar. Yang kedua, dikatakan sehat bagi dalam pandangan saya jika ada transparansi, dalam artian ya keterbukaan, transparan untuk seluruh anggota di koperasi itu. Dan yang ketiga, koperasi itu sehat ataupun secara keuangan sehat jika setiap tahun bisa menyelenggarakan apa itu Pak, di penghujung pertanggungjawaban namanya RAT, di mana RAT kan laporan pertanggungjawab yang menyeluruh termasuk keuangan. Di sini juga yang terjadi transparansi di situ. Dan saya rasa untuk apa yang saya sampaikan di Koperasi Kredit Mekarsai ini semuanya sudah berjalan, dan saya katakan ya sehat, dan pandangan saya koperasi dengan keuangan yang sehat ya seperti itu Pak. Ada transparansi ketika anggota mengajukan pinjaman tuh ada barangnya, ada uangnya, dan ada pertanggungan yang secara kontinu terus-menerus. Terima kasih ya Pak. Saya setuju banget kalau dikatakan bahwa pendidikan itu adalah hal yang utama, karena dengan pendidikan kita semakin melek Pak ya, melek segalanya. Dan untuk di Koperasi Mekarsai ini, kalau pendidikan di sana itu diselenggarakan terus, saya sangat setuju. Ini yang membuat pandangan anggota semakin terbuka, sehingga dia ngerti betul tentang keadaan koperasi, apa koperasi itu seperti apa dan bagaimana, dan semakin membuat semangat untuk menjadi anggota koperasi. Maksud saya begini, karena kalau tidak ada pendidikan yang mumpuni, ada anggota yang ketika mengajukan pinjaman nggak berhasil, mutung Pak ya, mutung, sehingga dia mundur. Nah ini kan karena kurangnya pendidikan ya. Sementara kalau misalnya pendidikan kita semakin tingkatkan, anggotanya tanda kutip semakin pintar semuanya, kita semakin bekerja sama, kita saling mengisi, kita saling ada keharmonisan, dasarnya semuanya itu pendidikan, saya yakin koperasi akan semakin maju. Maka penting sekali bagi saya pendidikan di sebuah koperasi dengan tujuan agar anggotanya semakin melek dengan semua hal yang berkaitan dengan organisasi perkoperasian, gitu Pak. Seandainya karena saya di sini saya diajukan ya Pak ya, saya diajukan untuk menjadi salah satu pengawas di Mekarsai. Visi saya ya mungkin umum saja ya Pak, dalam arti di sini namanya di sebuah lembaga perkoperasian, visi saya bagaimana mengajak seluruh anggotanya untuk semakin hidup sejahtera.
ya. Dengan kata lain, meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Nah, untuk menuju ke visi sana itu kan ada misinya. Apa yang kita lakukan dengan misi kita untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh anggota? Salah satu yang paling menonjol di sana ya tadi yang sudah saya katakan di depan, pendidikan. Ya, maka pendidikan dalam perkooperasian itu sehingga anggota semakin melek dengan perkooperasian, kita semakin menyadari sebagai anggota dengan baik. Yang kedua, ada keharmonisan, Pak. Ya, komunikasi yang baik, keharmonisan antar elemen yang di koperasi tersebut, baik pengurus, pengawas dengan seluruh anggota. Yang ketiga, ada kepercayaan. Nah, ini yang sangat harus kita ibaratnya harus kita tingkatkan terus, rasa kepercayaan, tidak ada rasa curiga mencurigai sehingga semuanya untuk menuju ke sana bisa tercapai. Dan kepercayaan ini bisa terbentuk juga kalau ada transparansi. Jadi ada keterkaitannya. Transparansi dalam arti hal finansial tentunya, keuangan. Kalau semuanya ini terwujud, misi-misi ini, maka saya yakin kesejahteraan ini bisa terwujud. Paling tidak itu yang ada di benak saya, Pak. Kalau seandainya saya terpilih atau dipilih menjadi salah satu di pengawas, Pak, kan gitu.